Mirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya di Fariska dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Mirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Kamis 2 Maret 2023 selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan citra positif DPR RI di mata masyarakat, BURT DPR RI berharap adanya strategi pengemasan media dalam menginformasikan kepada publik mengenai kinerja DPR RI. Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengapresiasi kegiatan lokakarya TVR Parlemen dengan media lokal. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat membangun sinergi dan kolaborasi antar media guna membangun pemahaman publik mengenai tugas dan fungsi DPR RI. Ditemui dalam agenda lokakarya di Kota Solo, anggota BURT DPR RI Eva Yuliana menyampaikan, strategi pengemasan media perlu diperhatikan dalam menginformasikan kepada publik mengenai kegiatan anggota dewan, terkait fungsi pengawasan, anggaran maupun legislasi. Ini penting sekali adanya sinergitas yang harusnya lebih ditingkatkan antara media yang ada di parlemen, yakni TVR, bersama dengan media-media lokal. Yang terkait dengan peran dan fungsi DPR, seharusnya bisa disampaikan oleh semua lapisan masyarakat. Ini akan menjadi baik atau menjadi buruk itu tergantung bagaimana pengemasan atau penyampaian kepada masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KPID Jawa Tengah Aulia Asyahidin yang mengapresiasi kegiatan kolaborasi TVR Parlemen dengan media lokal. Melalui kegiatan tersebut dapat memperkuat kerjasama antar media dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mengetahui kegiatan anggota dewan. Kita menyadari banyak sekali informasi-informasi di pusat itu yang sebenarnya berawal dari hal-hal sesuatu yang vital dan urgent di daerah. Tapi persoalannya adalah informasi yang di pusat ini kadangkala tidak sampai justru kepada yang sangat membutuhkan di daerah. Kegiatan ini kita harapkan nanti ada jembatan baru yang menghubungkan antara informasi di parlemen dengan masyarakat di Solo Raya sehingga tidak terjadi bias. Dari Solo, Jawa Tengah, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Guna menarik minat wisatawan untuk melakukan pengobatan serta pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Internasional Sanur Bali, DPR RI meminta adanya peningkatan sumber daya manusia yang handal dan berkompetensi. Komisi 9 DPR RI meninjau pembangunan Rumah Sakit Internasional di Sanur Bali yang nantinya akan dijadikan rumah sakit percontohan bagi medical tourism. Untuk itu, diperlukan tenaga medis yang memiliki standar kompetensi internasional. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menegaskan, Rumah Sakit Internasional Sanur harus menarik wisatawan asing, bukan hanya untuk menikmati kekayaan alam di Bali, namun juga menjadi rumah sakit rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan diharapkan Bali ini menjadi medical tourism, artinya kawasan yang betul-betul menjadi percontohan. Rumah Sakit Internasional ini memang standarnya harus memenuhi akreditasi internasional. Saya tidak ingin gedung yang dibangun tapi SDM-nya nggak disiapkan dengan baik. Ini penting karena standar dokter, standar perawat di Indonesia itu belum banyak yang memiliki standar kompetensi internasional. Jadi mari pemerintah Bali harus menyiapkan betul SDM kesehatan untuk memenuhi rumah sakit internasional itu dari dokter, dari perawat, dari bidan yang ada di Bali dan sekitarnya. Hal senada dengan disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh, Rumah Sakit Internasional Sanur diharapkan dapat menarik wisatawan untuk melakukan pengobatan dan pelayanan kesehatan seperti operasi dan perawatan estetika wajah. Hal ini akan menjadi salah satu pendorong perekonomian di Bali. Tahun ini pembangunan selesai, tahun 2024 bulan Mei insya Allah sudah bisa operasionalnya sudah mulai berjalan, dan yang tahun ini bisa beroperasi yaitu gedung untuk estetika. Jadi kita berharap nanti wisatawan datang ke Indonesia, datang ke Bali bisa melakukan operasi perawatan yang terkait dengan estetika. Dari Bali, Ade, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang. Komisi 3 DPR RI menyayangkan mandeknya pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset oleh pemerintah. Untuk itu, Komisi 3 DPR RI meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk segera melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil meminta pemerintah untuk serius dalam membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset yang telah diusulkan.
Mandeknya pembahasan ini menunjukkan tidak ada kemauan politik dari pemerintah. Terlebih, RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas dan erat kaitannya dengan kekuasaan. Orang yang punya aset adalah biasanya, pada umumnya, orang yang punya kuasa. Orang yang tidak punya kuasa itu nggak punya aset. Jadi semakin besar kekuasaannya, semakin besar potensi dia untuk mendapatkan aset. Semakin besar kekuasaannya, maka semakin besar potensinya untuk melakukan penyimpangan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Apakah itu tindak pidana korupsi atau terorisme, ya, yang di situ ada potensi ya penggelapan aset, maka sebenarnya rancangan undang-undang ini sangat strategis ya kalau kita ingin kemudian aset-aset itu tidak hilang. Dan kita tahu hari ini bahwa institusi penegak hukum berlomba-lomba untuk menyelamatkan aset negara dan itu bisa menjadi penerimaan negara bukan pajak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menilai RUU perampasan aset dapat mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana tersebut. DPR RI berharap RUU perampasan aset bisa menjadi solusi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Oki Zulindra dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Papua merupakan salah satu wilayah Nusantara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun, kekayaan alam tersebut ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat setempat. Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskin di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022, presentasi penduduk miskin di Papua tercatat mencapai 26,56%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Tidak hanya mengenai kemiskinan yang tinggi di Papua, dinamika kelompok separatis serta ancaman keamanan menjadi permasalahan bagi pemerataan pembangunan di bumi Cendrawasih tersebut. Menyikapi berbagai permasalahan di Papua, DPR RI meminta sikap tegas pemerintah dalam mencari solusi agar percepatan pembangunan Papua dapat segera diwujudkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Bentangan bumi Cendrawasih Papua sejak lama dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun,
kondisi ekonomi masyarakat Papua belum seindah panorama alam yang tersaji di sana. Merujuk data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Provinsi Papua dan Papua Barat tercatat sebagai daerah termiskin di Indonesia. Tak heran, pembangunan demi pembangunan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di tanah Papua, termasuk dukungan legislasi dari DPR. Tahun 2022 lalu, DPR berkontribusi pada pengesahan Undang-Undang Pembentukan 4 Provinsi baru di Papua. Pemekaran wilayah diharapkan mampu menjamin hak rakyat Papua serta pemerataan pembangunan. Akan tetapi, merealisasikan program pembangunan di Papua tidak semudah membalikan telapak tangan. Faktanya, dinamika kelompok separatis serta ancaman keamanan masih menjadi momok bagi percepatan pembangunan di Papua. Dalam kurun waktu Januari 2010 hingga Maret 2022, tercatat ada 464 korban jiwa. Berkaitan dengan itu, DPR ingin pemerintah bersikap tegas terkait kondisi pertahanan dan keamanan di bumi Cendrawasih, terlebih pasca terjadinya kasus penyanderaan pilot Susi Air. Memang itu butuh politik negara. Salah satu yang diperlukan itu adalah arah mana yang ingin dicapai oleh pemerintah, oleh negara ini. Apakah ingin segera diselesaikan secara tuntas? Kalau diselesaikan secara tuntas, pendekatannya juga harus tuntas, ya. Jangan ragu-ragu. Tetapi juga jangan hanya melihat dari jauh dari Jakarta saja. Karena Papua ini saya kira kalau dibiarkan nanti akan membesar dan apalagi sekarang tindakannya ya makin lama makin berani ya sampai menyandera pilot asing. Prinsip pembangunan berkelanjutan rencananya akan diterapkan di wilayah Papua. Artinya, pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hingga masa mendatang. Tidak hanya mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi, namun juga memperhatikan masalah sosial dan pelestarian lingkungan. Anggota Komisi 5 DPR RI Robert Rowe bahkan menilai daerah otonomi baru Papua Selatan berpotensi dikembangkan sebagai lumbung pangan. Jangan pikir bahwa sumber daya alam itu cuman yang namanya material itu. Tetapi sumber daya alam yaitu adalah potensi alamnya untuk bisa menghasilkan. Kalau dikelola dengan baik dan memang alamnya mendukung ke depan untuk menjadi lumbung pangan, bukan cuma beras, tetapi semua di sini yang namanya pangan bisa. Pasokan pangan yang memadai memiliki peran sentral dalam mencakupi kebutuhan gizi masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia. Apalagi jumlah kasus kekurangan gizi atau stunting di Papua masih tergolong tinggi, yakni berada di angka 34%. Menyikapi hal itu, Komisi 9 DPR RI mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menurunkan angka stunting. Tak hanya pangan, tetapi juga perlu fasilitas kesehatan serta dukungan edukasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pemerintah daerah juga yang saya kira mereka punya energi tinggal bagaimana digerakin, plus sektor swasta, tentu para nakes dan para teman-teman BKBN ini mudah-mudahan bisa lebih terbantu untuk bisa menangani stunting dengan lebih memperkuat berbagai lini. Mulai dari teman-teman remaja putri lebih dicek lebih intensif ya, kemudian mereka yang sudah hamil, kemudian setelah dia melahirkan tentu dia dan anaknya terus diintervensi dengan baik soal gizinya sehingga walaupun angkanya sekarang mungkin tinggi tapi dengan kerja keras semua pihak mudah-mudahan ini bisa dikurangi secara optimal sampai dengan angka 14%. Gangguan keamanan, ekonomi, dan kesehatan menjadi sekelumit rintangan dalam membangun bumi Cendrawasih. Sinergi TNI Polri serta arah pembangunan pemerintah diharapkan tidak lagi menggunakan kacamata Jakarta sentris. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pengusaha retail protes lambannya Badan Pengelola Kelapa Sawit atau BPDPKS dalam membayar uang subsidi selisih harga atau rafaksi minyak goreng senilai 344,35 miliar.
Selengkapnya, saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Pada bulan Januari tahun lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait minyak goreng satu harga dengan harga Rp14.000 per liter. Dan rencananya, selisih dari harga jual minyak goreng tersebut akan dibayarkan oleh pemerintah ke produsen atau distributor melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. Namun hingga saat ini, para pedagang masih menunggu kejelasan terkait kapan dibayarkannya dana selisih dari rafaksi minyak goreng tersebut. Anggota Komisi 6 DPR RI, Evita Nursanti mengungkapkan, DPR RI akan memanggil Menteri Perdagangan terkait hal ini. Berikut laporan dari rekan kami, Umam Hidayat. Baik, pemirsa TVR Parlemen, seperti yang kita ketahui pada bulan Januari 2022 lalu, pemerintah telah mengeluarkan Permendak nomor 3 tahun 2022, yaitu minyak goreng satu harga dengan harga Rp14.000. Dan rencananya selisih dari harga jual minyak goreng tersebut akan dibayarkan oleh pemerintah ke produsen atau distributor melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. Namun hingga saat ini para pedagang masih menunggu bagaimana kejelasan terkait kapan dibayarkannya dana selisih dari rafaksi minyak goreng tersebut. Dan untuk menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Dan terkait bagaimana jalannya rapat dengar pendapat umum ini dan pembahasannya bagaimana, kita akan sama-sama berbincang dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Ibu Evita Nursanti dari fraksi PDI Perjuangan maksud kami, dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Baik Bu, apa Bu yang disoroti dari rapat dengar pendapat umum tersebut? Baik, jadi hari ini, sore ini kami Komisi 6 menerima audiensi dari APRindo, Asosiasi Pedagang Retail Indonesia. Adapun kehadiran daripada APRindo ini, ya mereka ini memberi informasi kepada kita. Istilahnya itu ya curhatlah kepada kita bahwa banyaknya utang lah kalau dari pemerintah itu kepada mereka yang belum dibayarkan. APRindo ini beranggota 31 perusahaan, gerainya itu ada di 48.000. Jadi dampaknya ini tidak kecil ya kepada para pedagang-pedagang kita. Sedang diberlakukan Permendak yang tadi disebutkan, tentunya mereka namanya aturan yang mereka ngikutin kan gitu. Nah, dengan perjanjian bahwa selisih harga beli dan harga jual ketika HET ini ditetapkan itu akan dibayarkan oleh pemerintah melalui BPD PKS, kan begitu.
Tapi kenyataannya sampai sekarang itu belum dilakukan pembayarannya dan cukup besar, 344 miliar ya anggaran yang belum dibayarkan. Dan upaya-upaya mereka sudah lakukan, sudah bertemu menteri sendiri, sudah menghadap kepada menteri dan tidak firm juga jawaban yang didapat. Nah, sementara ketika mereka bertemu dengan BPD PKS itu, BPD PKS mengatakan bahwa mereka siap untuk membayar. Tetapi ada aturan-aturan untuk pembayaran ini yang harus dilakukan oleh BPD PKS. Antara lain, itu harus ada verifikasi. Nah, di Permendak itu sudah memang ditetapkan bahwa verifikasi itu akan dilakukan oleh Sukovindo. Nah, ketika verifikasi ini dilakukan, kemudian rekomendasi dari Permendak keluar, barulah BPD PKS ini membayarkan yang namanya rafaksi tersebut. Sampai sekarang ya nggak keluar-keluar. Sementara ini kan sebenarnya Permendak itu berlaku 6 bulan. Nah, ini masalah 6 bulannya juga sudah selesai, ya, tapi ini masih tersangkut nih pembayaran mereka. Mereka hadir ke DPR, minta bantuan kita, dukungan kita DPR, bagaimana permasalahan yang mereka hadapi ini bisa terselesaikan. Ya Bu, terkait dengan permasalahan tersebut Bu, apa langkah dari DPR itu membantu dari permasalahan ini Bu? Ya, kita tadi memutuskan kita akan segera memanggil Kementerian Perdagangan dan BPD PKS ya di dalam hal ini, karena kasihan juga mereka ini kan juga akan menghadapi puasa dan lebaran nih dalam waktu dekat. Gak mungkin kan, mereka modalnya aja masih tertahan. Nah, bagaimana mereka bisa mencukupi stok-stok yang ada di gerai-gerai mereka yang ada, dengan tentunya mereka memerlukan pengembalian atau dana yang dijanjikan untuk selisih harga. Mereka ini belinya mahal, diwajibkan jual murah, terus siapa yang bayar? Nah, yang janjikan pemerintah bayar. Ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang membuat aturan tersebut wajib untuk bertanggung jawab gitu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan Ibu Evita Nursanti dari fraksi PD Perjuangan Jawa Tengah 3, yang mana salah satu anggota Komisi 6 DPR RI. Di mana tadi Ibu Evita telah menjelaskan bahwa untuk membantu dari permasalahan ini, Komisi 6 DPR RI akan memanggil Kementerian Perdagangan dan juga BPD PKS untuk dapat membayarkan dana dari rafaksi minyak goreng tersebut. Baik pemirsa, saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Hayo. Concern saya saat ini adalah urusan sosial kemasyarakatan. Bergerak untuk maju ke DPR RI dalam rangka membangun mata hati dan naluri mereka. Ibu tuh mismatching deh, seru banget deh hari ini ya, semuanya serba coklat ya. Dari kerudung, bajunya, ya, jaket kulit, sampai kepada kacamata. Almarhumah ibunya itu meninggal saat anaknya itu paling kecil itu Kaisar itu umur 3 tahun. Maka saya hanya ingin ngumpulin amal ibadah aja, ngajarin mereka jangan sampai suatu saat nggak ada yang mendoakan almarhum ibunya karena gara-gara saya salah mendidik. Cerita baru yang saya dapatkan kembali dari seorang perempuan parlemen kali ini pemirsa, yaitu selalu beritikat baik, apa adanya, dan mengedepankan doa serta restu dari orang tua yang akan membimbing kita dalam sebuah perjalanan kehidupan. Bersama Ibu Seli Andriani Gantina, hanya di Perempuan Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK.
BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Apa kabar pemirsa? Apa saja nih yang menjadi headline pada media online pada hari ini pemirsa? Mari kita simak bersama berita pertama. Yang menjadi headline di media online yaitu pejabat publik jadi sorotan dan DPR RI menyerahkan abdi negara jaga integritas. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pembenahan di lingkungan kementerian yang dipimpinnya usai mencuatnya pamer harta kekayaan yang dilakukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo dan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta yaitu Eko Darmanto. Dan terkait hal itu pemirsa, Said mengimbau Menkeu Sri Mulyani memerintahkan para pejabat tinggi di Kemenkeu untuk segera mengklarifikasi harta kekayaannya ke aparat penegak hukum untuk mengembalikan kepercayaan publik. Said berharap para pegawai Kemenkeu khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai terus bekerja keras walau di tengah menjadi sorotan publik. Said meminta Kemenkeu membuktikan kinerja penerimaan perpajakan tetap cemerlang, terutama di tengah kesulitan ekonomi global dan tidak mengalami shortfall. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kemudahan layanan para taxpayer. Dengan demikian, melalui kinerja yang hebat, dapat meruntuhkan keraguan dan persepsi publik terhadap Kemenkeu, sehingga citra Kemenkeu akan kembali pulih dan menjadi seluruh jajaran Kemenkeu makin matang sebagai bagian dari abdi negara. Dan pemirsa, apa lagi yang selanjutnya jadi headline di media online, yaitu di Komisi 9 DPR RI sambut peduli lindungi jadi satu sehat mobile yang harus disosialisasikan. Seperti yang dapat pemirsa saksikan di layar kaca Anda, sorotan dari beberapa media online yang menyebutkan Kementerian Kesehatan mengganti peduli lindungi menjadi satu sehat mobile per 1 Maret 2023. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partoan Daulay berharap perubahan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tanah air dan dapat dijadikannya sebagai sarana memaksimalkan peningkatan kesehatan komunitas. Saleh juga menilai pemirsa perubahan tersebut meliputi banyak hal, mulai dari urusan imunisasi anak, antri ke rumah sakit, hasil pemeriksaan hingga data pembelian obat ada dan terintegrasi. Bahkan terdapat data perekam medis, konsultasi kesehatan, bonus dan poin, serta layanan yang jauh lebih luas. Dan Saleh menyebutkan pemirsa apabila masyarakat dapat memanfaatkan fitur satu sehat mobile dengan benar, maka penggunaan aplikasi tersebut dapat diandalkan menjadi garda pertahanan kesehatan masyarakat, sehingga Kementerian Kesehatan diminta untuk segera melakukan sosialisasi terkait aplikasi tersebut. Selain itu pemirsa, Saleh juga mengingatkan pentingnya keamanan data masyarakat harus dijaga, terutama yang berkenaan dengan rekam medis dan data-data privasi lainnya. Aspek privasi tersebut penting, berkaca dari pengalaman aplikasi Peduli Lindungi yang sempat diklaim aman, namun ternyata sempat bocor juga. Itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini terkait pejabat publik jadi sorotan DPR RI abdi negara jaga integritas, serta Komisi 9 DPR RI sambut Peduli Lindungi jadi satu sehat mobile yang harus disosialisasikan. Kembali ke rekan Diva. Baik, terima kasih rekan Vincent Aldi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Mirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persatuan